apes. Satu-satu penyerang ijazah Pak Jokowi kena batunya. Setelah Rizal Fadilah ketabrak motor, Rismon dan Tifa dipermalukan netizen dengan dikuliti ijazah palsu mereka. Sekarang giliran Egy Sujana. Dia dikabarkan tidak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya karena sakit. Waduh, kenapa ya kok satu persatu kena batunya terus mengalami keapesan gitu? Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Tuh kan, itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya kalau Bung Egy Sujana ini lagi sakit gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Aduh, kira-kira separah apa ya? Kok kayaknya saya tuh masih ingat gitu ya, beberapa hari yang lalu membuat video dengan semangat gitu ya. Terus kemudian katanya mau membongkar ijazahnya Pak Joko Widodo seperti itu. Lah kok sekarang jadi sakit begini? Saya jadi ingat Bung Rizal Fadilah kemarin gitu ya. Semangat teriak-teriak gantung Jokowi, adili Jokowi. Ketika dipanggil sama tuh, sakit juga. Tapi sakitnya ini kalau Bung Rizal kemarin tuh sakitnya karena ketabrak teman-teman gitu. Kalau Bung Egy ini sakit, nggak hadir karena sakit gitu ya. Nggak hadir karena sakit dan dirujuk ke luar negeri gitu. Atau memang pengennya ke luar negeri gitu. Dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Blessing. Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Tuh kan, di hari-hari sebelumnya itu Bung Egy Sujana semangat banget gitu loh ya. Bung Egy Sujana semangat membuat video, bahkan katanya happy ketika dilaporkan oleh Pak Jokowi ke polisi. Ya jelas ini tidak menyangka gitu ketika dipanggil, tapi Bung Egynya ini sakit. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya ini kabar yang mengejutkan untuk kita loh ya. Mengejutkan plus jadi tanda tanya. Kok kayaknya nih satu persatu kayak menerima karmanya masing-masing gitu. Mulai dari yang ketabrak lah, terus kemudian dikuliti netizen lah, terus sekarang sakit lah. Aduh, gak habis pikir ya. Tapi emang ini sih kalau melihat dari Bung Egy Sujana di usia yang sudah, ini kan Bung Egy Sujana sudah sepuh ya jatuhnya ya. Sudah sepuh, ya harusnya itu istirahat di rumah ya kan. Tapi di usia yang sekarang ini Bung Egy Sujana bukan kok memilih untuk istirahat, tidak. Bung Egy Sujana lebih memilih terus-terusan menyerang Pak Joko Widodo. Makanya tadi di awal saya mengatakan apakah ini satu persatu menerima karmanya gitu. Atau jangan-jangan bisa juga nih teman-teman ya, bisa juga karena lingkungan. Faktor lingkungan ini kan mempengaruhi kita gitu kan biasanya. Nah, di usia yang seperti ini Bung Egy Sujana itu dikelilingi lingkungan-lingkungan yang justru memprovokasi Bung Egy Sujana supaya melakukan penyerangan kepada Pak Jokowi. Salah satu contohnya itu ada pengacaranya sendiri. Pengacara yang justru ini membuat Bung Egy Sujana atau mempengaruhi Bung Egy Sujana supaya terus-terusan melakukan penyerangan ini. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe dan di share video ini, channel ini supaya banyak yang tahu nih. Ada informasi menarik apa sih hari ini? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Mohon maaf, apa tujuannya mau nakut-nakuti kami? Mohon maaf, kami ini sudah nggak ada urat takut lagi. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Jangan! Jadi harus dijelaskan kepada publik.
Maksudnya apa? Apa penyelundupan pasal? Apa targetnya mau menahan klien kami? Kalau mau menahan, tahan saja, nggak usah pakai proses. Dulu juga banyak masyarakat langsung ditangkap polisi tanpa proses. Begitu sampai kepolisian hanya disuruh minta maaf dan seterusnya. Tuh, bahkan pengacaranya sendiri loh, bayangin. Ini nggak melihat Bung Egy Sujana sudah sepuh gitu usianya ya. Terus-terusan tuh dikomporin ya. Kepancing kan jadinya. Ini dari yang mulai Bung Egy Sujana semangat tuh buat konten, semangat untuk ya menyerang Pak Jokowi. Saking semangatnya sampai sakit. Kan dia jadi repot, yang repot kan keluarga juga ya kan. Anda ini Bapak jangan komporin terus lah. Kasihan Bung Egy Sujana itu sudah sepuh ya. Jadi biarkan dia istirahat saja di rumah. Lu pakai otak lo pakai. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Tangan politik itu. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang bang. Nggak enak loh. Oh, berarti Bambang Tri ini yang salah ini. Laknatullah kau, Bambang Tri. Amin. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau lingkungannya seperti Pak pengacara tadi yang terus-terusan ngomporin ya, supaya melakukan aksi-aksi semacam itu, terus kemudian sama seperti gerombolannya Bung Roy Suryo, Bung Rismon, yang narasinya selalu seperti itu terus ya. Padahal mereka juga tidak bisa membuktikan ya. Makanya saking dikomporin terus nih, kepancing malah jadi sakit sekarang. Repot banget gitu ya. Bahkan ini sampai ada netizen yang mencoba untuk menyadarkan Bung Egy Sujana. Salam waras. Nah ya, jadi Egy Durjana ini kemarin itu mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Katanya sakit dan berobat ke luar negeri. Wah, boleh tuh. Kemudian tadi malam Polda Metro Jaya itu press release ya, menyatakan perkembangan dari kasus ijazah laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya itu menyatakan benar Pak Jokowi itu melaporkan bahwa dia itu difitnah ijazah palsu. Nah, dia tidak menunjukkan siapa-siapa orangnya, namun hanya menduga. Jadi nantinya bahwa ada kejadian tanggal 26 itu di mana orang-orang yang diduga, ya kalau diduga kan boleh, diduga melakukan fitnah, nantinya dia serahkan sama ke polisi bahwa masuk tidak ini delik aduannya bahwa benar dia itu difitnah dengan bukti-bukti yang dia bawa. Berbeda dengan rombongan Roy Suryo dan kawan-kawan yang mendapatkan scan ijazah dari media sosial, dia analisa dan sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, 100.000% palsu. Nah, itu bedanya orang terpelajar dengan orang yang emosional. Jadi, kita itu ya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan hukum. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyatakan bahwa orang itu sudah terpidana tapi bersalah tapi belum ada keputusan dari polisi. Jadi kalau kita bilang itu menduga, nah itu kan silahkan nantinya dibuktikan dari laporan polisi kemudian ditingkatkan ke pengadilan dan akan nanti diputuskan. Nah setelah diputuskan memang benar orang ini bersalah. Jadi kehati-hatian itu dalam itu ya, tapi kan bagi para pembenci yang akan merusak keharmonisan dan dengan kegaduhan yang diciptakan di negeri ini, ya sudah dengan yakinnya bahwa ini palsu, bahwa ini skripsinya salah, bahwa ini palsu. Nah ya itu kan jadi mereka ini ya akhirnya kena batunya sendiri. Kemudian ya bersiap-siaplah buat Roy Suryo yang kemarin setelah diperiksa bahwa memang benar di atas tanggal 26 itu ada di mana dan segala macamnya. Itu kan cara polisi bekerja untuk mencari kebenaran dari laporan seorang warga negara yang bernama Joko Widodo. Jadi ya
siap-siap saja kalau nantinya akan digelar perkara bahwa begini dan ditetapkan tersangka. Baru deh Anda dari penyelidikan kemudian di BAP. Kalau sekarang kan sekedar hanya diminta klarifikasi dan sabar. Dan sabar juga buat Roy Suryo untuk mendapatkan baju Sofinya ya. Oke, salam waras semuanya. Buat Egy Nurdiana, semoga cepat sembuh ya. Nah, ini bentuk upaya netizen ya, menyadarkan Bung Egy Sujana supaya ayolah gitu. Ini sudah satu persatu orang yang menyerang Pak Jokowi, ini sudah menerima karmanya masing-masing. Ada yang tadi ya dikuliti netizen seperti yang tadi sudah saya ungkapkan teman-teman ya. Terus kemudian sekarang kayaknya nih gilirannya Bung Egy nih. Jadi ayo Bung Egy, daripada Bung Egy nih tidak hadir, mendingan coba deh hadir gitu ya. Coba hadir, disiapkan dirinya dan dihadapi. Karena apapun yang dilakukan, ya apapun itu yang kita lakukan kan pasti punya resikonya. Nah ini salah satu resiko yang harus Bung Egy terima. Tapi terlepas dari itu semuanya teman-teman ya, terlepas dari ketakutan, dari semuanya itu, ini tuh saya melihat template dari orang-orang yang menyerang Pak Jokowi atau orang-orang yang bersinggungan dengan hal itu kayak template-nya itu sudah mulai ada kode-kode melipir gitu teman-teman ya. Ini salah satu contohnya Bung Abraham Samad nih. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe dan di share video ini, channel ini supaya banyak yang tahu nih. Ada informasi menarik apa sih hari ini? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Lo mau nolak jadi saksi? Kalau lo dipanggil jadi saksi oleh polisi, jaksa, atau pengadilan, itu bukan undangan, tapi itu kewajiban hukum. Kalau lo seandainya nggak datang tanpa alasan yang sah, lo bisa dianggap menghalangi proses hukum. Cek di pasal 224 KUHP, seorang saksi yang nggak mau bersaksi tanpa alasan yang sah, bisa kena pidana lo, maksimal kena penjara 9 bulan. Nah ini template-nya teman-teman. Seseorang yang sudah jelas sebagai kompor ibaratnya di sini, tapi di sini seolah dia berdalih kalau saya nggak ada hubungannya dengan hal ini. Kenapa kok saya juga ikut-ikutan diseret nih? Padahal seperti kita tahu, Bung Abraham Samad ini kan punya podcast. Ibaratnya dia itu menyediakan ruang untuk para penyerang ini gitu ya, semakin melebarkan sayapnya. Kenapa begitu? Karena yang Bung Abraham undang itu seperti Bung Roy Suryo, Tifa, Bung Rismon, dan orang-orang yang menyerang itulah. Bayangin dong, sudah mengundang mereka, membahas soal itu ya. Terus kemudian dia berdalih kalau saya tuh gak ada hubungannya soal ini loh. Kok bisa? Buktinya sudah ada, kenapa Anda berdalih seperti itu? Dan template ini pun dipakai juga oleh Michael Sinaga yang juga dipanggil kepolisian ya. Terus ikut-ikutan mangkir. Michael merasa dirinya tidak pernah melakukan analisa terkait ijazah palsu Jokowi. Ia hanya pernah mengundang beberapa narasumber seperti Roy Suryo untuk memberi ruang penjelasan soal keaslian ijazah Jokowi melalui YouTube Sentana TV.
apa sebenarnya yang terjadi tanggal 26 itu yang berhubungan dengan saya. Gitu kira-kira. Sehingga saya dipanggil untuk klarifikasi. Mengklarifikasi itu kan karena dianggap mengetahui sesuatu ya. Mungkin saya pernah mengundang Roy Suryo, orang-orang yang katanya terpanggil juga ya, akan dipanggil juga. Saya pernah memanggil Roy Suryo, saya pernah memanggil Dr. Tifa dalam podcast saya, tetapi tidak di tanggal 26 dan saya tidak tahu. Tuh, template-nya sama kan sama Bung Abraham. Sudah dipanggil, kalau udah dipanggil tuh mendadak lupa. Tapi kalau nggak dipanggil nih, tuh kayak contoh yang kita tonton tadi, Bung Abraham sangat meremehkan, menganggap Pak Jokowi itu nggak hebat kok, kayak ya biasa aja, gak usah takut, gak usah mundur kayak gitu. Lah kok dipanggil, terus giliran dipanggil ngomongnya kayak gitu tadi, yang katanya nggak terlibat lah, yang katanya lu saya bingung kenapa saya diseret-seret. Lo kenapa bingung? Buktinya sudah ada di podcast Anda sendiri. Gak usah bingung Bung Abraham dan juga Bung siapa tadi namanya? Michael. Gak usah bingung. Kita sudah tahu kok semuanya. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Duh, bentar. Yang memecah belah bangsa itu siapa? Anda loh, bukannya Pak Jokowi. Yang membuat ricuh, gaduh juga Anda ini. Kenapa ini sama ya template-nya kayak Bung Abraham? Mencoba untuk cuci tangan nih, gak terlibat nih, atau mungkin saya tidak salah kok, saya cuma menyuarakan kebenaran katanya seperti itu, tapi yang disuarakan tidak benar. Nah ini kan juga repot ya kan? Karena faktanya selalu demikian, bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan, akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Dan saya harap ini berhenti dilakukan karena rakyat juga ada batas kesabarannya terhadap kelakuan seseorang keluarga mengacak-acak bangsa ini seenaknya. Dan rakyat juga ada batas sabarnya untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga ini untuk mengacak-acak bangsa. Aduh, ini udah mulai ngelantur ngomongnya ya. Yang ngomong ini membuat gaduh lah, yang ngomong Pak Jokowi memenjarakan, mengincar warga Indonesia lah. Kenapa bawa-bawa warga Indonesia nih? Terus kemudian yang bawa-bawa apa tadi namanya? Memecah belah bangsa, katanya keluarganya Pak Jokowi memecah belah bangsa. Ini kebalikannya. Anda ini yang justru sebenarnya memecah belah bangsa gitu loh. Aksi-aksi Anda yang memecah belah bangsa, kenapa menuduhnya ke Pak Jokowi? Aneh kan? Udah mulai lupa ingatan nih. Emang udah bahaya gitu teman-teman ya, bahaya. Makanya gak heran ketika ini karma menimpa orang-orang yang menyerang Pak Jokowi. Ya biasanya kan memang susah ya untuk melawan orang baik itu ya. Berarti terbukti dong siapa yang sebenarnya cuma omong kosong aja. Gimana menurut kalian? Silakan teman-teman, kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.